Jumlah kasus harian di Taiwan mendobrak 60.000. Tanggal 12 Mei, jumlah kasus lokal di Taiwan 65.385 kasus. Selain itu juga mencatat 17 kasus kematian. Seorang ibu hamil di desa Mailiao, Yunlin melahirkan bayi kembar setelah alami pendarahan plasenta dan diantar ke UGD Rumah Sakit NTU cabang Yunlin tanggal 8 Mei sore. Sebelum masuk rumah sakit, hasil tes PCR dinyatakan positif. Untungnya berhasil melahirkan dengan lancar. Mengantisipasi ibu hamil lebih rentan tertular dengan gejala berat, CICC mengumumkan mulai saat ini ibu hamil dikategorikan sebagai subjek pengguna obat oral Pfizer. Kapasitas medis kedokteran semakin ketat. Per 12 Mei bagi yang isoman, karantina mandiri, dan tengah menjalani manajemen kesehatan mandiri, 3 golongan masyarakat ini jika hasil tes rapid usai diverifikasi oleh petugas medis, maka langsung diakui sebagai kasus positif. Menangani kebutuhan yang meninggi, CICC juga mengumumkan izin bagi masyarakat membeli alat tes rapid kebutuhan pribadi dari luar negeri tanpa permohonan, maksimal 100 set per orang. Alat tes yang dibeli tidak dibatasi pada produk EUA yang diakui MOHW, namun hanya dapat digunakan untuk kebutuhan pribadi dan tidak bisa diperjualbelikan. Warga yang melanggar bisa didenda 30.000 sampai 1 juta dolar. Tersiar berita ada PMA di distrik Luchu, Taoyuan yang tidak menggunakan asrama pabrik, memasang tenda di atap gedung asrama untuk melakukan karantina mandiri. Tapi hujan yang turun menggenangi barang di dalam tenda dan memicu sengketa. Pihak perusahaan menegaskan tidak ada pemaksaan. 他们没有确诊的也有还有20几位吧，想说要跟他们分开，不要再被重复感染到。我们做统计说，你们想要住帐篷的。公司出钱去帮你们买。 Dari 42 PMA di pabrik, 25 positif, 2 telah menyelesaikan karantina. Awalnya hanya 2 yang positif. Bagi yang sempat berinteraksi hanya perlu menjalani karantina mandiri, tapi 3 hari kemudian kembali ada kasus positif melalui tes rapid. Khawatir bahwa melakukan karantina mandiri dalam asrama mudah tertular, PMA mengusulkan untuk menggunakan ruang kosong di atap gedung. Pihak pabrik pun menyediakan kebutuhan tenda dan logistik secara gratis. 经本局的辅导进行宿舍的一个空间调整，目前已陆续搬回宿舍内安置，并已督促公司做好宿舍的清消以及卫浴的分流。 Kini 6 PMA telah kembali ke asrama tapi masih ada 31 masih bersikeras menetap di atap gedung. Depnaker akan meminta petugas memberikan konsultasi individual, juga meminta majikan dan agensi membantu menyarankan PMA dapat kembali hidup normal. Melakukan tes rapid dengan mencolok hidung adalah hal menyeramkan bagi banyak warga. Kini ada pilihan lain, alat tes rapid buatan Korea yang hanya cukup menggunakan bahan air liur. Alat tes tersebut mulai dijual di apotek pada 12 Mei, menarik minat banyak orang tua untuk membeli. 小朋友用传统的快筛都是要抓着他，然后他就会哭得很惨，所以想说用唾液的给他，比较不会这么辛苦这样子。 Untuk saat ini, alat tes rapid air liur dijual $175 per unit. Saat melakukan tes, air liur dan dahak dibuang, mulut dibersihkan, setelah itu menanti sekresi, dibiarkan dalam rongga mulut selama semenit, barulah dikeluarkan, tetes dan larutkan dengan cairan dan tunggu hasil tes. Namun alat tes ini tidak dianjurkan untuk balita 2 tahun ke bawah. Bagian tanggul di Desa Tahu, Kabupaten Miaoli yang ditanami bunga daylily karena pandemi kini menjadi objek wisata populer. Sekalipun bukan hari libur, tanggul penuh hamparan daylily sepanjang 400 meter itu tetap menarik wisatawan. Namun seiring dengan membludaknya pengunjung, lingkungan di sekitar juga turut rusak. Dampak lain adalah lalu lintas berantakan. Awalnya hendak menutup kawasan, namun kepala desa menjelaskan masalah akan diusahakan diatasi melalui menambah lahan parkir, mengarahkan lalu lintas dan membangun WC sementara. Setelah ditutup sehari untuk melakukan penataan, lokasi kembali dibuka untuk umum 10 Mei. Selanjutnya akan memasuki musim bunga. Kantor desa berharap pengunjung dapat turut merawat lingkungan.